Ya, terima kasih banyak Sport Lovers, masih bersama kami tentunya di Sport 55 dan di segmen ketiga ini ketiga ini kita akan sedikit membahas terkait dengan sepak bola dalam negeri. Ya, jadi tentunya dari mulai kita di episode pertama hingga saat ini, nah baru nih kita bahas ya soal sepak bola dalam negeri karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa akhirnya PSSI mendapatkan izin ya dari Kapolri begitu untuk menyelenggarakan laga ya yang sangat artinya ditunggu-tunggu gitu para pecinta bola di tanah air. Dan sedikit informasi nih untuk para sport lovers bahwa memang hari ini adalah laga perdana begitu ya yang akan bergulir dan akan artinya memakai protokol ketat ketat sekali pastinya ya, karena kalau misalnya saya lihat ya informasi di luar sana baru ada 3 laga yang dirilis begitu oleh sang penyelenggara, karena ada yang mengatakan bahwa kita mau melihat dulu katanya, melihat dulu bagaimana nih hasil dari laga-laga yang tersaji, apakah tidak menimbulkan tidak adanya pandemi lonjakan pandemi COVID-19 atau seperti apa ya. Jadi kalau misalnya nanti memang setelah dievaluasi oleh para penyelenggara gitu ya dan semuanya aman, nah mungkin nanti untuk jadwal-jadwal yang lain akan dirilis. Oke, Bung Fahmi, sedikit kita membahas terkait dengan Liga 1. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa yang bakal bertanding di Liga Perdana ini adalah sang juara Liga 1 dan juara Liga 2 ya. Juara Liga 1 ada Bali United dan Liga 2 ada Persik Kediri. Nah, sedikit nih analisa dari Bung Fahmi seperti apa? Karena ini situasinya pandemi, Bung, pasti sangat berdampak juga kepada skuad pemain tentunya. Bagaimana persiapan mereka selama pandemi ini, apakah pemainnya sudah sesuai dengan arahan pelatih, dengan apalagi transfer pemain masih bergulir, Bung, sampai detik ini. Betul. Di mana peta kekuatan pasti berbeda dengan tidak jelasnya kemarin kompetisi. Banyaknya pemain yang memutuskan kontrak di tengah jalan, dan ada lagi rekrutan anyar, mana pelatih harus kembali mengantisipasi situasi yang di luar jangkauan. Tetapi dengan bergulirnya di Stadion GBK, khususnya masih di Jakarta, Bung, berarti tim Bali United harus hengkang ke Jakarta gitu ya. Itu pula dengan Persik Kediri. Jauh dari rumahnya untuk bisa berlaga di Liga 1. Ya, dan memang menurut dari penyelenggara ya, artinya untuk klub yang akan bertanding itu dijauhkan dari base-nya gitu ya, biar nanti para pendukung dari setiap klub itu tidak ada yang datang. Karena memang sesuai dengan arahan dari penyelenggara, itu tidak boleh ada yang datang gitu ya nonton. Jadi dihimbau untuk nonton di rumah masing-masing saja. Dan seperti yang tadi dikatakan oleh Bung Fahmi bahwa memang kalau kita lihat dari peta kekuatan kedua tim ini bisa dikatakan tidak sesempurna sebelum-sebelumnya, karena banyak pemain asing yang hengkang gitu ya, yang kembali ke negara asal karena mungkin pada waktu Liga 1 belum jelas, banyak yang merasa bahwa mungkin ini masa depannya di Indonesia tidak terlalu cemerlang gitu ya, masih abu-abu, makanya dia putuskan untuk hengkang dan pindah ke negaranya, dan sekarang sudah jelas kembali Liga 1 akan bergulir hari ini mulai tentunya, dan para pelatih ya berusaha untuk mencari cara bagaimana meramu pemain-pemain yang masih bertahan hingga saat ini. Tapi kalau misalnya kita lihat, kalau contoh misalnya dari peta kekuatan dari Bali United, mungkin banyak yang mengunggulkan karena Bali United ini adalah mantan juara juga, juara Liga 1, dan pemain-pemainnya dan juga fasilitas yang mendukung untuk pelatihan para pemain juga sangat bagus ya di sana. Kalau misalnya kita lihat, dan juga pelatihnya juga ya, pelatih yang pernah membawa Persija juara gitu ya. Teko. Ya, betul sekali, Teko. Dan kalau misalnya dilihat dari prestasi pelatih yang paling cemerlang sebenarnya Teko, karena di 2018 membawa Persija juara 1, dan di 2019 membawa Bali United juara 1 gitu ya. Dan tentunya nanti kalau misalnya kita lihat untuk Persik Kediri juga kita tidak bisa anggap remeh, karena tentunya ini merupakan klub yang menjadi juara di Liga 2. Seperti itu. Nah, sedikit kita membahas terkait dengan PC Makassar nih. Berhubung PC Makassar ini merupakan tim kebanggaan
orang Makassar, orang Sulawesi Selatan. Nah, sedikit kita ingin membahas terkait dengan peta kekuatannya. Sedikit gambaran nih dari Bung Fahmi terkait dengan PSM Makassar seperti apa? PSM kemarin sempat dinyatakan tidak bisa berlaga di Liga 1 karena ada kasus penunggakan gaji setiap pemain. Kalau saya tidak salah sampai mencapai 5,3 miliar, Bung. Oh, lumayan juga ya. Iya. Dan putusan itu sudah resmi sampai 45 hari setelah putusan. Tetapi ada kabar baik bahwasanya tim manajemen PSM Makassar berhasil membayar seluruh gajinya. Oke, berarti sudah tidak ada lagi tunggakan. Tidak ada. Oke, berarti dan ini menjadikan PSM Makassar berhak berlaga di Liga 1 dan kabar gembiranya ini tentunya membuat para fans fans PSM Makassar, ya The Matchman. Jadi tentunya The Matchman, LAJ juga ya, terus juga supporter yang lain itu pastinya sangat bahagia mendengarkan kabar ini. Dan kalau misalnya kita lihat juga PSM Makassar ini sudah mendatangkan beberapa pemain anyar ya, mulai dari yang dari luar maupun dari dalam negeri. Kalau misalnya dari luar negeri itu ada Anco ya, yang disebut oleh para penggemar PSM itu Dengaco gitu ya. Itu biasanya memang para supporter PSM Makassar itu langsung mencarikan nama Makassar untuk para pemain asing PSM Makassar. Kayak dulu Stephen Paule dicarikan nama menjadi Dengkule gitu ya. Luar biasa memang supporter PSM Makassar. Dan selain pemain luar Bung Fahmi, ada juga pemain dalam negeri yang direkrut ya. Ada yang baru bergabung, pemain sayap dari Badak Lampung, yaitu Sahrul kalau saya tidak salah. Resmi didatangkan oleh manajemen PSM Makassar untuk mengisi skuad lini belakang di posisi sayap. Tapi bahkan ada rumor yang beredar bahwasanya Saiful Indra Cahya akan direkrut oleh PSM. Dari Arema ya? Dari Arema. Tapi tidak tahu sudah sejauh mana negosiasi dan pembicaraan terkait ini. Dan saya rasa jika Saiful Indra Cahya bergabung, maka skuad PSM akan tambah gacor gitu ya. Karena lini tengahnya ada tambahan kekuatan begitu. Tapi satu hal yang menjadi apresiasi buat saya, Bung Fahmi, terkait dengan pemain asing PSM, yaitu William Pluim. Ya. Dia adalah satu-satunya pemain asing yang bertahan di masa pandemi ini. Betul, Bung. Jadi ada beberapa pemain asing yang hengkang gitu. Ya, contoh misalnya kayak Mark Klok juga yang hengkang ke Persija Jakarta dan sekarang pindah ke Persib Bandung. Ada juga Dengkule tadi itu yang hengkang juga dan beberapa pemain asingnya, tapi William Pluim tetap gitu ya, stay begitu. Dan memang kalau misalnya kita lihat Pluim ini adalah sosok yang sangat diincar oleh pemain klub-klub yang lain ya, tapi dia masih tetap setia dengan PSM Makassar. Oke, jadi meskipun mungkin untuk laga PSM ini masih beberapa hari kemudian ya, tapi tentunya kita wajib ya begitu menyaksikan persiapan dan juga laganya nanti. Tentu, Bung. Ya, di rumah masing-masing. Jadi kalau misalnya mungkin ada pendukung PSM Makassar yang bermukim di Jakarta atau dimanapun yang nantinya laga PSM itu dilaksanakan, ya sedikit himbauan jangan ke sana gitu ya. Karena takutnya nanti ada sedikit masalah dan Liga 1 ini tertunda. Ya, itu kan semuanya dirugikan kembali ya, mulai dari pemain, manajemen, official seperti itu, dan juga para supporter yang tentunya sudah sangat rindu dengan Liga 1 ini. Oke, baik, terima kasih banyak Bung Fahmi atas waktunya, luar biasa. Analisa yang sudah dipaparkan begitu ya, mulai dari transfer pemain tadi di segmen awal, terus juga sedikit gambaran peta kekuatan di Liga Champions, dan terakhir ini terkait dengan sepak bola dalam negeri kita yang akan bergulir hari ini. Dan tentunya jangan lupa selalu saksikan Sport 55 karena tentunya kita akan selalu memberikan analisa-analisa di dunia olahraga, baik di sepak bola maupun di cabang olahraga yang lain untuk Anda. Dan tentunya saya dan partner saya Bung Fahmi. Ya, terima kasih banyak atas waktunya dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan